Bapa, di dalam nama Yesus, kasih anugerah-Mu berlimpah buat kami senantiasa. Biarlah di dalam kehidupan kami, biarlah kami menjadi orang-orang senantiasa mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yaitu melalui pujian, hormat, syukur Padamu senantiasa Tuhan, melalui kehidupan kami. Kami rindu untuk memberi yang terbaik karena kami dipersiapkan untuk melakukan suatu hal yang luar biasa yang memuliakan Kau Tuhan. Kami didesain untuk itu. Oleh sebab itu ajar kami pagi ini Tuhan. Kau ingatkan kami, Kau tuntun kami karena kami membutuhkan itu semua Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus supaya kami paham apa yang kami dengar pada pagi ini. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Oke, langsung kepada pesan Tuhan buat kita di minggu ini Bapak Ibu Saudara. Rasanya saya menangkap bahwa pesan Tuhan yang kita akan dengar minggu ini adalah merangkum dari pesan-pesan yang berminggu-minggu kemarin itu, ya. Tetapi mari sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita ini dulu saya mau sampaikan dulu pesannya adalah persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Wow, persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Ya, kalau kita dengar sebuah kegerakan Tuhan, siapa sih yang nggak mau ikut ambil bagian di dalam movementnya Tuhan? 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21, saya mau ajak kita baca bersama-sama 2 ayat yang enggak terlalu panjang ini. Dua ayat yang enggak asing ya di telinga kita sering dengar ini. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dari 2 ayat ini kurang lebih kita tahu kan, ya, ada yang dipakai untuk maksud yang mulia, ada yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Untuk maksud yang mulia tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan, tapi nanti itu dijelaskan lebih lanjut. Sesuai dengan pesannya, persiapkan dirimu untuk kegerakan. Jadi untuk terjadinya untuk kita bisa ada di dalam kegerakan Tuhan, perlu ada yang namanya persiapan terlebih dahulu. Dan sadarkah kita bahwa ternyata waktu-waktu yang kita lalui selama ini adalah cara Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau ada teguran-teguran yang datang, kalau ada peringatan-peringatan datang sama kita, itu sudah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita. Nah, kata mempersiapkan Bapak Ibu Saudara bukan kata yang asing di Alkitab. Untuk menyatakan bahwa akan lahir suatu hari, ya, ini di zaman Alkitab dulu akan lahir seorang juru selamat. Itu Tuhan berbicara jauh sebelumnya. Bahkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa ada seorang yang berseru-seru di padang gurun. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dia akan mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias itu. Sebelum Mesias itu datang, ada jalan yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau bicara soal persiapan di Alkitab, kita udah sering dengar kata-kata tentang persiapan. Itu tentang akan lahirnya juru selamat itu, ya, Yesus, yang bayi Yesus itu kan. Dan kemudian di masanya akan datang, di masa yang datang dari kita sekarang, kan, bahwa ada kedatangan sang raja di atas segala raja kali yang kedua. Apa kita nggak pernah dengar itu? Oh, kita udah sering dengar bahwa dia akan datang kali yang kedua, meskipun kita nggak tahu kapan. Dan bukankah udah terus Tuhan berseru-seru bahwa gereja Tuhan akan lahir dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan adalah tugas kita di masa ini, mempersiapkan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, di mana kita harus mempersiapkan orang-orang supaya mereka turut menyambut kedatangan Tuhan, untuk mereka nggak menjadi binasa. Jadi artinya persiapan itu di Alkitab itu hal yang biasa, ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita bukanlah pribadi yang bergerak tanpa persiapan. Makanya kalau kita lihat kan, ternyata selalu Tuhan mempersiapkan jauh sebelum terjadinya masa itu. Masa apapun juga, selalu Tuhan minimal melalui nabi-nabinya dia menubuatkan terlebih dahulu.
Ketika jarak semakin dekat, ada lagi orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk mempersiapkan tentang terjadinya hari H, apapun ya hari itu. Ya, Tuhan kita selalu merencanakan, Dia selalu mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum Dia melakukan segala sesuatu. Kalau kita perhatikan memang itu, seperti itulah cara Tuhan bekerja. Ketika Tuhan mau suatu hari Musa kan gak selama-lamanya akan jadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dan kita tahu kan pengganti Musa adalah Joshua. Apakah Joshua adalah dipilih dadakan? Siapa ya? Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Akhirnya Alkitab mencatat Joshua lah terpilih. Enggak. Kalau kita perhatikan, Joshua dipersiapkan jauh sebelumnya untuk melanjutkan pekerjaan apa yang telah dirintis oleh Rasul Paulus. Dia mempersiapkan banyak anak-anak rohani dan salah satunya Timotius. Di mana surat yang tadi kita baca adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan buat Timotius. Makanya kalau kita perhatikan cara kerja Tuhan, ya, selalu ada di perencanaan yang luar biasa terlebih dahulu, persiapan terlebih dahulu. Makanya seorang hamba Tuhan ya, kalau kita pernah dengar namanya Zig Ziglar, dia bilang begini, bahwa kita manusia, kita orang-orang percaya ditetapkan untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Oh iya, siapa sih yang nggak mau menang? Tetapi dia bilang, untuk terjadinya kemenangan itu perlu direncanakan, kemenangan itu perlu dipersiapkan, kemenangan itu perlu dihidupi, berjalan untuk menggapai kemenangan itu. Ada istilah apa? If you fail to plan, you plan to fail. Apa tuh artinya tuh? Kalau kau gagal merencanakan, kau sebetulnya sedang merencanakan kegagalan. Kalau kau gagal merencanakan ya. Nah, kembali ke surat 2 Timotius ini, Bapak Ibu Saudara. Ini ditulis Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya, salah satunya adalah Timotius. Ini kalau surat ini diperhatikan kan, memang sebetulnya ditujukan buat Timotius, tapi bukan semata-mata untuk mempersiapkan Timotius untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan itu aja. Surat ini ditulis bukan hanya untuk supaya Timotius cakap menghadapi pengajar-pengajar sesat yang lagi beredar pada waktu itu, bukan itu aja. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata surat ini juga ditujukan buat setiap orang percaya. Karena di 2 Timotius 3 itu ditutup dengan bahwa ini untuk ditujukan buat setiap orang percaya di dalam Kristus. Di nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada Timotius itu juga ditujukan buat setiap orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya dalam Kristus juga turut melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ternyata kalau kita perhatikan ya, banyak sekali ya Rasul Paulus menulis bahwa kita orang percaya dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Di Efesus kan waktu kita sering dengar ya, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam surat yang tadi, di 2 Timotius ya, perabot yang dibuat untuk melakukan hal yang mulia. Ternyata sama, hal yang mulia itu pekerjaan baik. Jadi ternyata pekerjaan baik itu adalah pekerjaan mulia. Ya kalau kita lihat kembali kepada bahasa asalnya, ternyata sama. Dan itu banyak sekali ditekankan oleh Rasul Paulus. Nah itu ternyata bukan buat Timotius saja, buat setiap kita orang percaya. Kita dipersiapkan oleh Tuhan supaya hidup di dalam dunia untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan yang mulia itu. Oke, nah ini jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi setiap peringatan-peringatan yang kita selama ini dengar nih, jangan lengah, jangan tidur rohani, berjaga-jaga, terus apa, jangan tersandung, kepleset, tergelincir lah, inilah. Itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya cara Tuhan mengingatkan kita karena Dia sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang penting di hari-hari ke depan yang kita nggak tahu apa. Tapi ini jadi pesannya, ada sebuah kegerakan penting yang mungkin berbeda satu dengan yang lain di antara kita. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan udah persiapkan itu jauh sebelumnya. Tuhan udah ingatkan itu. Kalau waktu beberapa minggu lalu mungkin sempat tersandung, terpleset, lengah, tertidur dan lain-lain, itu Tuhan lagi bangunkan kita. Karena apa? Ada masa-masa di depan yang sedang Tuhan mau lakukan secara luar biasa. Nah, meskipun nggak tahu apa. Nah, Tuhan mau yuk persiapkan itu. Nah, jangan tersandung, jangan apa. Artinya gini, sekiranya ada jalan-jalan di mana fokus pandangan kita udah nggak Tuhan lagi, udah nggak ke Yesus lagi mungkin di masa-masa itu. Tuhan ingatkan, jangan tersandung dan terpleset. Itu cara Tuhan untuk kembali mengarahkan fokus pandangan kita kepada rencana Tuhan. Jadi ternyata pesan-pesan itu jangan, kok sama. Oh, ternyata gini,
Tuhan sedang mempersiapkan. Nah, kalau pesan yang minggu lalu Pak, yang pohon-pohon banyak tumbuh-tumbuh itu, bertumbuhan itu apa? Nah, jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, masa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, berbulan-bulan ini, jangan cara pandang kita sama dengan cara orang umum luar memandang pandemi itu. Dianggapnya sebagai sebuah bencana yang menakutkan. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya memandang segala sesuatu bahwa apa yang terjadi adalah inilah masa di mana banyak waktu yang harus kita luangkan untuk datang sama Tuhan di hadiratnya. Ini kan boleh dikatakan inilah masa musim dingin. Makanya kan sering kita dengar, Pak, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Oh, Tuhan sepertinya kayak tidak melakukan sesuatu. Oh, kita nggak tahu Pak sampai kapan. Nah, ini yang dikatakan masa musim dingin yang sedang terjadi. Tuhan seperti seolah-olah tidak melakukan sesuatu. Oh, kata siapa? Seolah-olah kita nggak tahu apa yang akan terjadi sampai kapan. Oh, Tuhan tahu banget. Kapan ini akan berlalu, Tuhan tahu sekali. Yang Tuhan inginkan di masa musim dingin ini, fokus pandangan kita dan aktivitas kita, Tuhan mau sediakan waktu untuk Dia. Karena masa itu, masa musim dingin dalam tanda kutip ini adalah masa persiapan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, pohon-pohon aja di musim dingin yang kelihatannya beku dan mati dan tidak produktif itu, ternyata di bagian akarnya itu lagi kerja, mempersiapkan diri untuk masuk musim semi. Ini kalau di negara 4 musim. Jadi pada waktu di musim dingin terjadi, itu bukannya itu pohon mati dan gak melakukan apa-apa. Akar-akarnya sedang bergerak mempersiapkan diri untuk musim semi. Karena di musim semi mereka harus menumbuhkan sesuatu. Kita nangkap. Kalau pohon-pohon aja bisa mempersiapkan diri untuk musim yang akan datang. Nah, di musim dingin ini seolah-olah dalam tanda kutip ini adalah sebetulnya seharusnya akar kita lagi dipersiapkan sedemikian rupa untuk apa? Untuk menyambut datangnya musim semi. Makanya minggu lalu kan ada pohon-pohon yang tumbuh. Bayangkan di dalam Hosea 14 banyak banget pohon yang tumbuh. Makanya saya waktu itu kan sempat menekankan, bukan cuma bicara soal makna rohani aja, tapi percayalah akan ada banyak hal yang tumbuh, katakan amin. Dan itu perlu persiapan. Dan kalau kita lalui musim dingin ini begitu aja dengan segala aktivitas diri pribadi kita, jangan sampai pas musim semi yang seharusnya tumbuh malah terlewat gitu. Nah, ini yang jadi pesannya ya. Nah, oke. Berapa hal oleh sebab itu yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar siap untuk pergerakan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang teruji. Kan Tuhan mau melakukan sebuah kegerakan nih, Tuhan butuh orang-orang percaya. Nah, sama nih seperti Bapak Ibu Saudara kalau misalnya punya perusahaan, terus butuh ada lowongan nih, ada tenaga yang dibutuhkan untuk duduk di perusahaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menetapkan sebuah kriteria nggak orang seperti apa yang nanti akan duduk mengisi jabatan yang kosong itu? Ada nggak kriteria? Masa sih nggak? Yang penting mah siapa aja Pak mau kerja, nggak mungkin. Pasti kita punya kriteria. Yang penting orangnya baik Pak, itu kriteria. Baik mau kerja nggak? Iya baik dan mau kerja. Jujur? Oh ya baik mau kerja dan jujur. Itu apa? Itu kriteria. Nggak mungkin kita tidak menetapkan sebuah kriteria untuk mengisi jabatan misalnya di perusahaan Bapak. Nah, kalau kita bayangkan, kira-kira kalau kita tahu Tuhan punya ciri khas selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan kriteria tertentu untuk menggantikan Musa aja, persiapan Joshua itu jauh loh. Waktu Tuhan mau melakukan suatu kegerakan, kira-kira Tuhan mempersiapkan orang dengan kriteria tertentu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tahu cara kerja Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan orang dengan kriteria tertentu. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tuhan punya rencana besar buat setiap orang percaya, ya. Karena itu setiap orang perlu dipersiapkan, dibentuk, ya, yang namanya diproses, ya. Terlebih dahulu supaya apa?
benar-benar siap dan layak untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi nggak banyak, nggak sedikit kan orang percaya bilang, saya mana bisa, saya kan nggak punya apa-apa. Kriterianya bukan soal punya apa-apa dan nggak punya apa-apa. Kriterianya adalah kalau kita perhatikan tadi, ada di dalam ayat 20 tadi kan, ada perabot yang terbuat dari emas dan perak, ada perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Nah, yang dari emas dan perak untuk maksud yang mulia, yang dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Nah, emas dan perak, kayu dan tanah itu adalah berbicara tentang jenis orang percaya. Nah, tinggal pilihan ada pada kita nih, mau dipakai untuk maksud yang mulia apa yang kurang mulia. Dan saya percaya kita semua tentunya mau dipakai untuk maksud yang mulia. Nah, yang dimaksud emas dan perak, kayu dan tanah itu bukan soal saya kan orang nggak punya, mana mungkin jadi bukan, nggak ada hubungannya dengan orang punya, nggak ada hubungannya dengan latar belakang kita, keluarga kita, status sosial kita, warna kulit kita, nggak ada hubungannya. Kalau kita jeli, kita perhatikan emas dan perak, kayu dan tanah, itu bedanya bukan dari soal harganya, tapi proses pembuatannya. Lebih simpel yang mana? Lebih simpel yang kayu dan tanah, nggak pakai acara dibakar. Kalau emas dan perak kan, ya mungkin yang tanah ya, kalau tanah lihat ada proses bakar. Tapi untuk jadi emas dan perak, perabot yang bisa dipajang menjadi sesuatu yang indah dan bernilai, ini prosesnya nggak mudah ini. Yang kita tahu kan cara membuat perabotan sehingga muncul perabotan emas yang indah, itu kan pembakarannya kan berulang kali. Emas, perak pun sama, untuk menjadi perabotan perak yang indah, itu kan proses pengujiannya. Kalau kita baca di Alkitab kan ada tuh proses pembuatan emas, proses pembuatan perak, dan mereka sampai bisa muncul menjadi perabotan yang indah. Itu hasil pengujian yang gak mudah. Sakit gak? Sakit. Nah, kriteria yang seperti inilah sebetulnya kalau kita tapi seringkali yang terjadi adalah gini kan, banyak orang percaya pas lagi mau masuk proses pengujian, banyak yang protes, banyak yang menghindar pengujian itu, banyak yang memilih jalan pintas untuk tidak melalui pengujian itu. Sehingga untuk menjadi sesuatu perabot yang terbuat dari emas dan perak ini sebetulnya akhirnya menjadi langka. Karena memang yang namanya kedagingan ini lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam proses itu yang menyakitkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pergumulan orang percaya hari-hari ini apa sih? Seringkali pergumulannya adalah tentang menang atas tantangan yang sedang terjadi di dalam dirinya, dan berusaha datang sama Tuhan untuk bisa lepas dari tantangan itu. Dan kalau sampai bisa lepas, kembalinya kemana? Kembalinya tentang urusan diri sendiri lagi, bukan tentang hal-hal tentang Tuhan. Makanya untuk menjadi sebuah perabot yang terbuat dari emas dan perak yang teruji, kadang-kadang ini sesuatu yang akhirnya jadi langka. Makanya kalau kita kembali lagi kepada surat Rasul Paulus kepada Timotius, meskipun Timotius adalah anak muda yang pemalu, ya istilahnya kalau kita tangkap pribadi Timotius itu seperti apa, tapi cara Rasul Paulus memperlakukan Timotius itu nggak lembek loh. Karena kenal sama mamanya, kenal sama omanya, nggak enak nih. Enggak, cara Rasul Paulus memperlakukan Timotius, dia digembleng untuk menjadi pribadi yang tough, untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Makanya kalau kita lihat kan di dalam surat-surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya banyak sih suratnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Wah, ini kan nggak mudah loh. Timotius ngadu sama Rasul Paulus menjadi teladan.
Ketika Timotius lagi ketakutan, kobarkan karunia roh yang ada padamu, yang kau telah peroleh melalui penumpakan tangan atasku. Wow. Jangan kau malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan kau malu bersaksi karena aku seorang tahanan, tapi menderita karena Injil. Ini sebetulnya apa? Cara Rasul Paulus mempersiapkan seorang yang namanya Timotius dari seorang anak muda yang nggak bisa apa-apa menjadi pribadi yang tangguh dan teruji. Kenapa? Ada sesuatu yang mau dipercayakan Tuhan kepada yang namanya Timotius. Makanya untuk sampai jadi seorang Timotius, seorang pemimpin di Efesus, nggak mudah, melalui sebuah geblengan. Nah ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan di dalam mempersiapkan seseorang, kriterianya adalah Tuhan mau pengen seorang yang teruji. Sadrak Mesak Abednego kan di perjanjian lama kan. Sebenarnya kalau dia mau kompromi ya gampang, tetapi karena demi mempertahankan imannya kepada Tuhan yang dia sembah, dia menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja, sehingga dia rela masuk ke dapur api. Lagi-lagi apa? Bicara soal teruji di dapur api. Sehingga tampillah setelah itu pribadi yang berkualitas emas dan perak. Maka sampai raja kagum sama Allahnya Sadrak Mesak Abednego kalau kita baca kisah itu. Wow, luar biasa ya. Nah, untuk menjadi perabot Tuhan dengan maksud yang mulia tadi, ya, dipandang layak untuk pekerjaan mulia, memang ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita mau fokus dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini kan, ada iman yang harus kita bangun dan pertahankan, dan ini nggak mudah. Ini kan ingat pesan Tuhan beberapa yang lalu kan saya pernah jelaskan bahwa ada panggilan umum dan panggilan khusus kita. Kalau kita konsekuen dengan panggilan itu, kita akan terus berusaha mempertahankan iman kita di tengah tantangan yang terjadi. Tidak akan mudah nyerah. Mudah-mudahan Pak. Nah, makanya nggak sedikit kan, nggak sedikit ya. Saya berharap nggak di sini. Makanya nggak sedikit kan orang percaya untuk memilih untuk melakukan asema pekerjaan yang biasa aja dah kalau gitu mah. Kalau kriterianya susah gitu mah, saya yang pekerjaan yang biasa, yang kurang mulia aja. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan mau keberadaan kita ini memikirkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan melalui keberadaan kita, dengan adanya kita. Lalu Tuhan apa? Kemudian kita tangkap itu. Tantangan ada nggak? Tantangan bisa ada mewarnai perjalanan kita. Tetapi memang ada tidak mudah untuk menjadi pribadi yang berkualitas emas dan perak, karena gini, yang namanya daging kan pengennya berkompromi terus. Nah kita harus mampu menaklukkan si daging itu kan. Roh memang penurut tapi daging lemah, kita udah belajar itu. Nah Tuhan mau kita gunakan waktu-waktu kita ini yang sisa ini nih menjelang kedatangan kali yang kedua. Yuk kita mulai memfokuskan apa sih yang sebetulnya Tuhan mau lakukan. Karena Tuhan udah bilang ada sesuatu kegerakan yang luar biasa di depan sana. Joshua dipersiapkan untuk menggantikan Musa. Dan kita tahu cara Joshua membangun kehidupannya kan. Dia punya pemimpin Musa, pemimpin yang berhubungan dengan Tuhan. Apakah Joshua adalah tipe ya udah gimana Musa aja? Oh enggak, ternyata Joshua adalah tipe yang juga kalau Musa bisa mengejar Tuhan, aku juga mau mengejar Tuhan. Karena apa? Mungkin yang disampaikan Tuhan kepada Musa adalah tentang untuk kepentingan bangsa Israel, tapi Joshua bilang, aku ingin tahu kehendak Tuhan buat diriku. Maka dia mengejar Tuhan. Nah waktu-waktu yang dia bangun oleh Joshua, ternyata gini, gak sia-sia. Ada masa di mana Joshua memunculkan kualitasnya. Waktu diutus sebagai 12 pengintai, hanya ada 2 orang, Joshua dan Kaleb, yang punya kualitas teruji, yang nangkep rencana Tuhan. Tantangan boleh ada, orang-orang raksasa memang raksasa, tapi Joshua yang udah terbiasa menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupannya, Joshua bilang jangan takut, maju aja. Muncul di situ kualitas emas dan peraknya. Sehingga Joshua nggak heran dipakai sebagai alat yang mulia buat di tangan Tuhan. Nah waktu masa kepemimpinannya berakhir, maka Tuhan udah nggak repot-repot lagi. Joshua lah yang dipersiapkan selama ini untuk menggantikan Musa, punya kualitas yang teruji, sudah terbukti di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kegerakan, kita sering dengar ini, setiap kegerakan
Selalu Tuhan mempersiapkan apanya dulu? Tuhan selalu mempersiapkan pemimpinnya terlebih dahulu. Sebelum ada pemimpin, maka Tuhan akan mempersiapkan sampai pemimpin ada, maka kegerakan terjadi. Sama, atau Tuhan bilang ada kegerakan, maka Tuhan mempersiapkan pribadi-pribadi kita yang pemimpin seperti apa? Pemimpinnya berkualitas dan teruji. Ini ada hal yang lucu nih Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada yang memperhatikan juga, kenapa sih Pak Ishak kalau khotbah selalu yang ditekan pria melulu katanya. Selalu ditekan adalah suami-suami dulu. Selalu ditekankan adalah pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga. Sepertinya kayak dia lagi menangin ibu-ibu, kayak lagi pengen dipuji sama ibu-ibu. Enggak juga. Ada ibu-ibu yang protes juga, kenapa selalu menekankan suami saya? Suami saya udah cukup baik kok. Nah, jawabnya apa tuh Bapak Ibu Saudara? Emang perempuan nggak pernah salah, selalu lelaki terus katanya ditekankan, selalu suami terus. Emang istri nggak pernah bikin salah? Bukan itu maksudnya. Sebelum saya jelaskan, saya akan nanya dulu, inginkah Bapak Ibu Saudara ada kegerakan di rumah tangga Anda masing-masing? Semua ini. Dan sebelum kegerakan terjadi, harus ada pemimpin yang dipersiapkan terlebih dahulu. Pengen ada revival enggak? Ternyata gini, menarik Bapak Ibu Saudara. Kata revival di dalam Alkitab, oke, dari bahasa Ibrani lah kaya, tulisannya caya. Kaya ini artinya bukan kegerakan rohani semata-mata, tapi terobosan, pertumbuhan. Makanya di dalam Hosea 14 ayat 7 kita munculkan sebentar. Minggu lalu kan gak sempat muncul karena saya mamam baru ketemunya sekarang. Ternyata kata tumbuh itu adalah revive, kaya. Jadi bukan hanya kegerakan rohani nantinya mana nih. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Nah, dan tumbuh seperti gandum. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab bahasa Inggris, revive as a corn, tapi ditulisnya jagung. Ya. Nah, kata revive itu ternyata kaya, terobosan, kesembuhan dari sakit, kesembuhan dari kekurangan, ada keberkatan. Wah, ternyata kata kaya itu luar biasa. Nah, Rio yang dimaksud revival. Makanya saya bilang kan, bukan cuma makna kiasan aja, bukan soal makna pertumbuhan rohani aja, tapi ada pertumbuhan jasmani. Masa sih nggak mau pertumbuhan jasmani, masa sih nggak mau terobosan yang nyata dinikmatin. Oh, ternyata kata kaya itu meliputi semuanya itu. Dan itu yang dikatakan kegerakan, revival dari Tuhan. Nah, untuk terjadi revival, pemimpin harus dipersiapkan. Makanya saya bukan sentimen sama bapak-bapak, kayak cari muka sama ibu-ibu, bukan. Saya nangkep apa yang jadi rencana Tuhan. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi ternyata ada kriteria. Hal yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan pesan Tuhan. Tuhan membutuhkan pribadi yang teruji. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang tahu memilih apa yang tepat di dalam mempersiapkan dirinya. Ternyata untuk menjadi pribadi yang melakukan pekerjaan yang mulia itu ternyata perlu pemilihan-pemilihan yang tepat dari kita yang mau dipakai menjadi alat yang tadi dikatakan emas dan perak itu. 2 Timotius 2 ayat 21. Saya akan coba ngebut di sini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya. Nah, untuk saya katakan menyucikan dirinya kan perlu pilihan-pilihan. Kata memuduskan, menyucikan itu kan kita udah tahu ya, kata kudus atau kata kedes. Ternyata prinsip kudus di dalam kepercayaan yang lain beda dengan prinsip kudus di dalam kekristenan. Kalau kudus dalam pengertian kepercayaan yang lain kan mengasingkan diri, menguduskan diri untuk tidak ketemu dengan dunia. Ya, ada yang memiliki konsep seperti itu. Tetapi kudus di dalam pengertian di Alkitab artinya kematian Kristus telah memilih kita, memisahkan diri kita untuk bukan supaya menyendiri memisahkan diri, tetapi untuk kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik.
untuk melakukan pekerjaan mulia yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa kita diselamatkan? Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjadi alat yang seperti itu, maka ada pemilihan-pemilihan yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita baca di ayat 22-23 ya, saya nggak sempat bahas, nanti hamba Tuhan yang lain membahas ya. Itu kan ada kriteria-kriterianya nih, apa yang namanya menyucikan diri, mau memisahkan diri dari hal-hal yang nggak berkenan, tapi untuk menangkap terjun di dalam tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam 2 Timotius, di dalam surat 2 Timotius, ayatnya kan panjang ya, dari ayat 1 sampai ayat sekian. Ada beberapa metafora kan, ada beberapa gambaran. Tuhan bilang, di situ Rasul Paulus tulis tentang kita harus menjadi seperti prajurit. Tuhan mau seperti kita menjadi olahragawan. Tuhan mau kita menjadi seorang petani. Saya nggak bahas itu. Tetapi yang saya mau tekankan ada di situ, Tuhan mau kita menjadi sebagai seorang olahragawan. Nah, olahragawan yang di situ dikatakan, coba di 2 Timotius ayat berapa tuh yang olahragawan? Ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, yang kita sering lihat kan, olahragawan itu, si atlet itu waktu dia menang, dia dikalungkan medali, entahkah medali emas, perak, dan perunggu. Yang kita lihat kan, wah hebat, jago dia. Tapi tahu nggak kita, sampai dia bisa dikalungkan medali itu, dia melewati sebuah proses yang lumayan panjang, persiapan itu. Dan di dalam persiapan itu banyak pilihan. Waktu persiapan buat seorang atlet tergantung ya event mana yang dia mau diterjunkan. Kadang-kadang berbulan-bulan sebelumnya dia sudah harus mempersiapkan diri untuk itu. Tergantung cabangnya pula. Tapi berbulan-bulan sebelumnya itu pilihan nggak? Itu pilihan. Apakah dia mau digembleng pada saat orang lagi enak-enak dia berlatih. Kemudian pola makan. Pada saat orang bisa makan bebas seenaknya, dia lagi menjalankan sebuah diet yang berkaitan langsung dengan kondisi seorang atlet di cabang yang dia tekuni. Itu pilihan-pilihan. Kemudian di situ dia katakan ada apa? Yang bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu pilihan nggak? Itu pilihan. Apakah dia mau bertanding menurut aturan atau tanpa aturan? Nah, jadi artinya kalau sampai seorang atlet dikalungkan medali suatu hari, suatu saat di dalam sebuah pertandingan, dia sudah melewati berbagai fase, dan di situ banyak pilihan-pilihan yang baik yang dia udah ambil. Jadi kadang-kadang kan kita cuma lihat tampilnya dia naik sebagai juara 1, 2, dan 3, tetapi kita nggak lihat proses persiapan yang begitu panjang dan penuh dengan pilihan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya langsung masuk sini aja. Lagi-lagi soal tanaman, lagi-lagi soal musim tadi. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu lalu kita sempat dipaparkan, saya udah sampaikan juga ya, kalau sampai waktu minggu lalu kita dipaparkan ada begitu banyak tumbuhan-tumbuhan. Dan kalau kita dikasih tahu bahwa inilah sebetulnya masa-masa pandemi, inilah masa musim dingin, dimana buat orang percaya rohaninya jangan jadi dingin. Kondisi memang terbatas untuk bergerak, tetapi inilah kesempatan untuk kita datang sama Tuhan, mempersiapkan diri, memperkokoh akar-akar kita. Karena apa? Setelah musim dingin akan masuk musim semi. Makanya nggak heran kan pohon-pohon itu bertumbuhan. Kenapa? Akan ada musim semi, akan terjadi musim pertumbuhan terjadi. Nah, Tuhan mau yuk persiapkan diri. Nah, untuk kita bisa mempersiapkan diri seperti pohon tadi yang mempersiapkan akarnya di musim dingin, itu pilihannya banyak. Dan harus pilihan-pilihan tepat yang harus kita ambil. Saya percaya kita juga punya kegiatan Pak, aku juga punya banyak kegiatan Pak, aku harus melakukan ini, melakukan betul. Tapi jangan lupa kita juga harus memperkokoh akar kita. Karena gini, pohon-pohon yang kelihatannya diam itu akarnya sedang mempersiapkan diri untuk tumbuh. Dikatakan gini, untuk tumbuh di musim semi dan kemudian untuk berbuah di musim menjelang musim panas. Dan mereka semua tiap musim itu mereka kerja keras, tapi nggak kelihatan kan di bawah tanah mereka melakukan persiapan yang demikian luar biasa buat pohon-pohon. Nah, gambaran pohon-pohon ini adalah gambaran di mana kita juga harus mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk datangnya musim menuai. Dan musim pertumbuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tutup langsung dengan ini.
Kualitas hidup kita akan terlihat dari pilihan-pilihan yang kita ambil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita tahu bahwa ada pekerjaan besar, ada kegerakan besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, persiapan itu tidak terjadi satu malam. Persiapan itu perlu waktu, dan ini masa dikatakan. Buat orang ini pandemi yang menakutkan, tapi buat Tuhan, Tuhan mau umatnya menggunakan masa-masa ini untuk memperkokoh akar, untuk terhubung dengan Dia senantiasa lebih dan lebih lagi, karena akan ada datang musim yang luar biasa, akan ada kegerakan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, saya undang kita untuk berdoa.